tentang cerdas ke depan, maka saya ingin memulainya dari ketidakhadiran dari undang-undang perkotaan, karena itu adalah hunggotnya Lana yang nggak selesai, ya kan? Jadi undang-undang perkotaan kita itu belum ada. Yes. Nah, jadi kalau nanti kita membuat sesuatu, ya kan, dengan pendekatan-pendekatan yang luar biasa, baru, kemudian cerdas dan sebagainya, ini pertanyaannya, bagaimana caranya ketika kita masuk di tataran kerangka kelembagaan, kemudian implementasinya itu bisa ngunci gitu, gitu. Dan kemudian kita menjaga supaya itu dijalankan dengan baik. Saya kasih contoh misalnya, apakah cara kita menampung air kalau dengan model cerdas, model carrying capacity, model environmental friendly, apakah seperti kita bikin apa sekarang itu disebut embung-embung yang kemudian dengan struktur beton seperti itu? Ternyata itu sudah usang, itu sudah tidak environmental friendly gitu, ya kan? Saya kira hampir semua pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan waduk di Amerika Serikat itu dijebol, ya kan? Tinggal ada beberapa gitu. Cina yang membuat dengan raksasa bendungan raksasa sekarang sedang memikirkan untuk mengembalikan itu. Nah, saya juga sebelum COVID pernah datang ke kota Beijing yang baru itu, bagaimana mereka menaklukkan air dengan cara yang sangat ramah lingkungan. Ya, itu kan bagian dari sesuatu yang smart, kota yang smart, tetapi environmental friendly dan seterusnya. Nah, maka ini harus kita list kalau menurut saya norma-norma baru yang akan datang, yang bisa diterima oleh nilai-nilai masa depan, yang harus kita masukkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Ini yang kita kosong. Termasuk nanti kalau kita bicara soal tol langit, ya kan? Kita bisa menggunakan tol langit, bagaimana caranya gitu? Apakah tol langit itu sedemikian rupa membuat privacy itu menjadi tidak ada? Kalau di mana-mana diletakkan kamera gitu di setiap sudut jalan, orang sudah kehilangan privasinya. Nah, apakah seperti itu? Nah, Cina dulu meletakkan begitu banyak dari kamera-kamera di semua kota. Sekarang ya matiin lagi, gitu. Jadi ada cara-cara yang lebih canggih yang baru sekarang untuk memonitor, melihat dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya nanti itu Pak Suhono yang coba mengembangkan ini, transformasi ini yang mesti dijawab. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi saya bicara soal kerangka kelembagaan dan itu harus diakomodasikan di dalam peraturan perundangan yang baru. Kita bersyukur kita sendiri belum punya undang-undang perkotaan. Jadi kita bisa memasukkan nilai-nilai masa depan, ya kan, yang memastikan bahwa kota itu harus dikembangkan seperti ini. Yang kedua, kita sekarang mau mengatakan akan membangun metropolitan yang cerdas, ya kan? Sekarang pertanyaannya, metropolitan yang cerdas kita mau lakukan itu, inisiatornya siapa sekarang? Inisiator kalau yang nomor satu tadi nggak ada. Contoh Jakarta. Jakarta itu kan bergerak seperti amuba, ya kan? Meskipun ada RT RW, tetapi
tingkat kenyamanan kota, tingkat urbannya kota itu bukan ditentukan oleh norma-norma yang baku, tetapi ditentukan oleh pemodal. Dalam hal ini adalah real estate industri, ya kan? Coba lihat kota-kota di Jakarta itu kan kota ini milik siapa, bagian kota ini milik siapa, bagian kota ini milik siapa gitu kan. Dan value-nya mereka berbeda ya. Grup Ciputra mengembangkan seperti ini, begitu diambil oleh grup yang lain rusak semua nilai-nilai itu. Jadi nggak ada standar. Dan bentuk-bentuk kota kita menjadi aneh bin ajaib gitu. Ya. Nah, sementara kita lihat Paris dengan kota yang dari dulu ratusan tahun seperti itu tetap model kosentrik seperti itu. Pengembangannya lebih banyak di daerah suburb ya. Nah, tapi dia tidak kehilangan keparisannya gitu, identitasnya itu. Nah, saya kira ini PR kita yang kedua. Jadi siapa inisiator nanti kalau kita sudah punya dalam kerangka kelembagaan tadi, lalu kita masukkan, kemudian dari mana kita mau memulai itu. Nah, sementara pada saat yang sama, gitu kan, kita dihadapkan dengan bagaimana kota bisa melayani retail, bagaimana bisa melayani UMKM, bagaimana bisa melayani semua warganya secara adil, kan itu. Dengan pandemi ini terjadi transformasi yang luar biasa. Orang melakukan bekerja work from home dan semuanya bisa dilakukan. Meskipun nanti ini game changernya adalah vaksin dan vaksinasi, sehingga kita kembali lagi ke sebelum COVID, tetapi setidak-tidaknya sudah muncul cara-cara baru. Nah, cara-cara baru ini menurut saya akan terus bagi orang-orang yang menganggap sesuatu nilai yang patut untuk diserap demi masa depan yang lebih baik, itu akan langgeng saya kira. Nah, saya juga diberikan laporan betapa sulitnya misalnya kita ingin membangun pembangkit listrik yang ramah lingkungan di kota dan kemudian tidak mencederai daerah perkotaan itu, tetapi kenyataannya kan itu sulit. Masalah sampah sama juga. Jadi ini yang menurut saya yang kedua yang mesti kita lihat sebagai inisiator siapa. Yang ketiga terkait tadi yang dengan digitalisasi. Nah, digitalisasi ini kan cuma instrumen saja. Digital itu kan instrumen, ya. Dan kalau digital ini kita adopt 100%, pertanyaannya kemudian apakah benar-benar kita akan menuju kepada contactless society. Jadi kalau contactless society, maka digital kita bisa lihat kan dari data-data mobility ya, Google Mobility Data itu kita bisa lihat pergerakan orang itu selama pandemi ini. Nah, kalau digitalnya makin kuat, makin bagus, tol langitnya jalan, saya kira orang tidak bergeraknya makin kurang. Tetapi kan dia beralih kemana, maka bentuk kota pun berubah. Sehingga masih akan banyak saya kira adalah common area ya, yang menjadi milik bersama, ruang bersama. Ini yang membuat kota itu menjadi smart gitu. Semuanya menjadi cerdas, katakan begitu. Ini technically saya kira nanti Pak Kennedy dan Pak Rudi akan sampaikan. Yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita membiayai
perkotaan yang cerdas ini. Kan kita bisa ngomong ini, oh ini smart energy, terus ini smart energy. Terus siapa yang akan biayai? Bagaimana cara kota, cara sebuah pemerintahan kota mampu membiayai itu semua? Itu kan juga pertanyaan. Kenapa muncul ya suburb-suburb di Jakarta? Kenapa muncul kota-kota sedemikian rupa bentuknya menjadi armor, ya kan? Itu adalah karena ketiadaan atau yang terpaksa membuka peluang kepada para investor untuk membangun ini. Nah, ini juga satu hal. Padahal kita dimungkinkan untuk menerbitkan municipal bonds. Nah, municipal bonds itu aturannya saja ada, tetapi kan Jawa Barat saja tidak terlalu berani. Memang meskipun ada restriksi-restriksi tertentu, Jakarta sudah mulai dengan Jawa Barat memang sudah mulai, tetapi menurut saya tidak berkembang sebagaimana yang kita harapkan. Ya. Kita bisa lihat contoh kita menginginkan misalnya idealnya yang mengelola pelabuhan, bandara, jalan tol, pegudangan di sebuah ibu kota metropolitan itu oleh sebuah satu entity. Mungkin ditambah satu lagi mengenai digitalnya, pelayanan digitalnya. Semua jadi satu sehingga lebih efisien. Ya, mereka lakukan investasi. Bagaimana cara mereka membiayai? Mereka bisa pakai municipal bonds. Itu yang didemonstrasikan oleh negara bagian New Jersey dan New York di Amerika Serikat. Ya, kalau kita bisa lakukan seperti itu, bagus. Nah, jadi itu yang keempat adalah ya. Yang kelima, partisipasi penduduk. Ya. Partisipasi penduduk ini seringkali kita abaikan. Jadi para ahli, para scholars, ada semua yang ahli semua ini mengatakan atas nama kemajuan, atas nama teknologi ini, atas nama nanti pelayanan bisa lebih bagus dan seterusnya. Padahal kalau kita tanya orang tukang jual serabi, sekarang relatif kita memang berhadapan dengan kelas-kelas seperti itu. Ada tukang serabi, tapi ada juga brand besar dalam sebuah restoran siap saji dan seterusnya. Ya kan yang kayak begini tuh. Nah, mana yang paling banyak? Saya ingin bicara soal keadilan di situ. Jadi itu 5 hal menurut saya sebagai pembuka saja dari saya. Nanti bicara soal ini lebih cerdas dan lebih detail karena itu bisa disampaikan oleh kedua beliau ini. Pak Kennedy yang sudah siap-siap itu, coba saya sudah lihat gayanya sudah gatel ya gitu menyampaikan. Kemudian Pak Rudi juga itu sudah mulai mantuk-mantuk, dia pasti bilang oh bener begini dan seterusnya. Jadi pertanyaan ditujukan ke mereka saja. Saya cuma nitipkan 5 hal ini. Terima kasih Lana, terima kasih ITB, terima kasih atas undangan ini. Selamat berdiskusi.